Iya, pemirsa, apa urgensi di balik wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri? Dan sore ini saya sudah bersama dengan mantan komisioner KPK, Pak M. Yasin. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Ini ada wacana yang kembali bergulir terkait adanya pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi. Apa yang Anda lihat? Apakah memang ini adalah sesuatu yang penting sehingga perlu dibahas? Ya, kita berpandangan positif dulu ya, bahwa faktanya memang korupsi masih banyak terjadi bahkan di semua lini dan hampir semua kementerian dan lembaga di Indonesia, baik lembaga pemerintah maupun lembaga negara maupun di kementerian, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, yang menjadikan suatu dasar pembentukannya bahwa KPK selama ini hanya menangani kasus-kasus yang melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum, dan pihak lain yang kasus korupsinya berkaitan dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Baik. Terus kemudian yang besaran kerugian negaranya adalah di atas 1 miliar. Okay. Serta yang menjadi perhatian umum itu di pasal 11 Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, berangkat dari situ bahwa di dalam kapasitas kelembagaan bahwa daya dukung personil di KPK pun juga sedikit. Artinya ya, katakanlah 100 lebih sedikit itu adalah penyidik dan juga penyelidik. Untuk menangani kasus yang skopnya adalah nasional itu memang sangat terbatas memang. Tapi kembali lagi kepada skop yang ditangani memang high ranking official atau penyelenggara negara dan penegak hukum memang ya lingkupnya terbatas memang. Baik. Nah, dilihat bahwa korupsi ini kan tidak bisa tersentuh sampai kepada tataran bawah, misalnya di tingkat pedesaan, kecamatan, kabupaten, itu pun kalau yang menangani KPK hanya sampai kepada bupati atau pihak lain yang terkait dengan bupati. Itu dianggap kurang masif seperti itu. Kurang masif ya. Ini Kapolri memang sempat menyebut bahwa Densus Tipikor dibuat wacana pembentukan ini bukan untuk menyaingi KPK, tapi untuk membantu KPK. Anda pernah di KPK. Ini apakah memang KPK memerlukan bantuan untuk menangani kasus? Ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, korupsi kan meluas di semua sektor, semua lini kehidupan bernegara ini itu. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 30 itu ada mekanisme kerjasama antar penegak hukum, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2002 di pasal 6, di pasal 7, dan bahkan di pasal 9 yang mengatur tentang koordinasi dan supervisi di dalam baik itu pencegahan maupun penindakan sebenarnya. Tapi yang dipahami selama ini kan hanya koordinasi supervisi di bidang penindakan. Jadi koordinasi supervisi itu maksudnya apabila kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan, dikala sudah masuk pada tingkat penyidikan itu ada pemberitahuan yang disampaikan kepada KPK, yaitu SPDP, itu tentang dimulainya penyidikan. Nah, ini saya kira itu belum maksimal, walaupun sekarang itu di 2017 ada berdasarkan data itu 175, yaitu koordinasi supervisi, di kepolisian itu 115 dan di kejaksaan kan 60 di berdasarkan pemberitaan itu. Kalau dilihat dari banyaknya kasus memang koordinasi dan supervisi itu masih sangat minim dilakukan. Sebenarnya apabila koordinasi dan supervisi bisa dilakukan, jadi saling melengkapi, ini sudah bisa menjadikan suatu katakanlah aksi yang solid dan terpadu di dalam pemberantasan korupsi. Selama ini seperti apa, Pak, di lapangan? Selama ini ada yang menjadikan permasalahan itu bahwa setelah naik ke seharusnya setelah selesai di penyidikan dianggap P21 oleh kepolisian, kemudian dibawa ke penuntutan kan di kejaksaan. Itu dianggap oleh kejaksaan belum memenuhi, masih P19 dan atau bahkan P18 kembali lagi ke kepolisian. Nah, bolak-baliknya kasus ini yang menjadikan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal karena lamanya dari proses penyidikan kepada penuntutan. Nah, di KPK memang secara spesifik karena lex spesialis derogat lex generali bahwa KPK khusus mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Tapi di dalam criminal justice system untuk nasional ini yang diatur dalam KUHAP, yang punya kewenangan untuk melakukan penuntutan itu hanya kejaksaan. Sehingga apabila Polri itu misalnya mengharapkan ada one roof criminal justice system di mana di situ ada penuntutan, saya kira ya memang
harus ada undang-undangnya. Oke, selama ini undang-undangnya belum jadi ada. yang kita amati bahwa Densus anti korupsi ini masih pada tingkat pembahasan di DPR melalui RDP dengan mengundang ketiga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Dan seharusnya ini kita kan harus berkepastian hukum, harus ada legal certainty bahwa yang namanya suatu kegiatan oleh suatu kementerian maupun lembaga di bawah presiden itu harus dibuat dulu acuan aturan perundangannya. Baik, ada undang-undangnya. Iya, harus udah undang-undangnya atau aturan lain dah, walaupun misalnya tidak harus undang-undang ya. Baik. Nah, ini karena tipikal dari yang ditangani berbeda dengan Densus 88 yang menangani masalah tindak pidana terorisme. Baik. Jadi korupsi ini berbeda dengan terorisme. Baik, kita ya. akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Ini setelah Kapolri membahas wacana pembentukan Densus Tipikor di rapat kerja dengan Komisi 3, ada anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra yang ingin ya sudah lakukan, semoga bisa Polri yang menangani ini menggantikan KPK. Tapi ternyata Wakil Presiden Yusuf Kala menolak adanya pembentukan Densus Tipikor. Apa yang Anda lihat, Pak Yasin? Ya, sebenarnya kalau mau memulai suatu kegiatan, apalagi mempunyai skop nasional, kan, rencana pembentukan Densus Tipikor ini kan dibagi menjadi 3 satgas kan, dan beroperasi di 34 provinsi, jadi mempunyai skop nasional dan membutuhkan SDM-nya kan 3.650 dan anggarannya yang kita baca di media kan 2,6 triliun. Jadi memang tidak harus segera, misalnya tidak bisa serta-merta nih keinginan ini, tapi harus didasarkan atas misalnya suatu kajian yang mendalam, kajian publik, kemudian diseminarkan, diworkshopkan, mendapatkan respon dari masyarakat, itu akan lebih efektif. Karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat, pemberantasan korupsi ini kan, seperti itu. Jadi setelah ada kajian itu, baru memikirkan legal aspeknya. Apa payung hukum yang istilahnya yang mendasari operasional kerja dari Densus anti korupsi ini, begitu. Kalau mungkin disamakan persis seperti Densus 88 yang anti terorisme, mungkin sedikit berbeda tipikal kasusnya. Kalau korupsi itu kan harus artinya itu memenuhi 2 alat bukti permulaan yang cukup baru bisa diproses hukum. Dan itu pun juga tidak bisa dilakukan misalnya saja penangkapan dengan tanpa dasar yang cukup di dalam melakukan penangkapan itu. Nah, seperti misalnya kalau dibandingkan OTT KPK itu ada backgroundnya, bahwa yang disadap ini memang melakukan tindak pidana korupsi. Baik. Dan ada niat jahat karena dia diasumsikan memang tahu atas peraturan perundangan itu. Nah, begitu dilakukan OTT berdasarkan lawful interception, berdasarkan penyadapan itu, maka sah adanya. Kemudian yang selama ini menjadi jurisprudensi bahwa OTT itu sah adanya di dalam melakukan tindak pidana korupsi, khususnya dalam melaksanakan perintah undang-undang yang delik pasalnya itu mulai dari pasal 5, pasal 6 dan lain sebagainya, itu yang berkaitan dengan transaksi suap menyuap. Di situ ada yang disuap dan ada yang menyuap dan ada barang buktinya berupa uang. Kalau tidak ada seperti itu, maka tidak bisa dilakukan OTT. Dan saatnya adalah pada saat terjadi suap menyuap atau sesaat setelah terjadi transaksi suap menyuap yang berkaitan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam praktek penyuapan tersebut. Itu. Jadi kalau misalnya langsung ditangkap tanpa ada background, misalnya dilakukan lawful interception, maka juga akan nanti khawatir akan mentah di pengadilannya. Begitu. Tapi tapi kan dari pihak kepolisian sendiri kan menyatakan bahwa ada pengadaan prasarana kan. Prasarana itu sendiri yang biayanya di samping dengan kantor-kantor cabang yang banyak itu sekitar 1,5 triliun lebih itu kan. 1,5 triliun maksud saya lebih itu. Jadi mungkin saja akan meniru apa yang dilakukan oleh, artinya akan meniru atau
melaksanakan tugasnya itu seperti apa yang dilakukan oleh KPK. Pak Yasin, singkat saja, ini menurut Anda perlukah adanya Densus Tipikor yang dibentuk oleh kepolisian, mengingat Polri juga punya Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri? Sebenarnya sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau memang itu belum siap dengan kajian yang matang, maka Bareskrim itu bekerja sama dengan penegak hukum lain melalui koordinasi supervisi itu sudah bisa dilakukan apabila itu memang skopnya nasional dan melaksanakan tugas-tugas di luar kewenangan KPK. Misalnya saja yang bukan penyelenggara negara, yang bukan penegak hukum, misalnya tingkat eselon 2, eselon 3, atau camat, atau kepala desa, itu bisa dilakukan. Jadi perlu apabila ini, perlu ada Densus apabila nantinya itu bisa komplementari atau saling melengkapi dengan penegak hukum lain. Dan seandainya itu juga diperlukan, memang harus ada kajian serta legal aspek yang kuat untuk melingkupi tugas dan fungsi daripada Densus 88 itu. Baik, PR-nya masih panjang. Terima kasih Pak Yasin sudah bersama kami di program Ada Berita Petang.